warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Iksada TV, kembali lagi di Tas Buku Komunitas Udah Buku. Saya Infiatul Khafifah. Di sini saya dari LPM Generasi ke-9 dan sebagai moderator pada Tas Buku kali ini. Nah, di samping saya ada rekan saya. Boleh perkenalkan, Kak? Saya Ditya Pusparini dari LPM Generasi 9. Di sini saya sebagai pembedah buku. Baik. Boleh diceritakan sedikit, Kak, mengenai buku yang akan dibedah? Bukunya berjudul Silver Girl yang ditulis oleh Christina Juswar. Di sini menceritakan tentang Kay yang memiliki penyakit vitiligo yang membuatnya tidak percaya diri. Kemudian warna kulitnya itu tidak sama dengan beberapa helai rambutnya, tampak keperakan. Dia sering dipandang aneh dan dibully oleh teman-temannya. Kemudian nanti Kay di sini akan bertemu dengan seorang laki-laki bernama Domi. Domi ini nanti akan menjadi sahabatnya Kay. Untuk selanjutnya bisa simak video kali ini. Identitas buku. Judul Silver Girl, penulis Christina Juswar, tebal buku 232 halaman, penerbit Gramedia Pustaka Utama Jakarta, tahun terbit 2016. Identitas penulis Christina Juswar, baginya buku dan menulis adalah hidupnya. Dari kecil ia sudah suka membaca buku karena ayahnya adalah pencinta buku. Darah menulis juga mengalir di tubuhnya melalui kakek yang seorang penulis dan sutradara terkenal, yang telah menulis lebih dari 200 cerita pendek, novel, puisi, dan naskah panggung, sandiwara dan neneknya, artis panggung dan televisi. Kemudian, Christina Juswar merupakan lulusan hukum. Ia pernah menjadi make up artis, tapi kecintaannya kepada buku dan menulis membuatnya menjatuhkan pilihan pada bidang ini. Christina Juswar sudah menulis sejak tahun 2006 dan tidak bisa berhenti hingga detik ini. Christina Juswar suka menulis cerita romans baik untuk remaja maupun dewasa. Christina Juswar sudah menerbitkan lebih dari 13 buku. Sinopsis, buku ini menceritakan tentang kisah anak remaja yang bernama Keilani. Ia adalah anak perempuan yang memiliki penyakit vitiligo. Dengan adanya penyakit kulit ini, di tangan Keilina terdapat bercak putih yang semakin lama semakin membesar. Karena hal itu, ia menjadi bahan bulian temannya di sekolah. Tidak hanya itu, sejak ia masih kecil, ia tidak pernah memiliki teman dekat ataupun sahabat. Saat ini, Keilani sudah kelas 1 SMA, tetapi di sekolah ia menjadi korban bully oleh kakak kelasnya yang kelas 3. Kemudian ia sering diganggu, bahkan di hari pertama sekolah ia sudah dikunci di kamar mandi oleh kakak kelasnya. Tidak lama dari kejadian itu, Keilani bertemu dengan anak laki-laki yang bernama Domi. Laki-laki ini memiliki nasib yang sama seperti Keilani. Ia juga sering dibully karena parasnya yang berkacamata dan terlihat culun. Lama-kelamaan, Domi dan Keilani menjadi teman dekat. Awalnya Domi sangat penasaran kenapa Keilani selalu memakai sarung tangan padahal cuaca sangat panas. Karena mereka sudah menjadi teman baik, akhirnya Keilani berani menceritakan soal penyakitnya kepada Domi. Domi sangat tulus berteman dengan Keilani. Ia tidak pernah mengungkit masalah tentang penyakit yang dialaminya. Sampai akhirnya mereka membuat wishlist, yang dimana wishlist itu berisikan impian mereka yang tidak pernah tahu akan terwujud atau tidak. Di dalam tulisan itu, Keilani menuliskan bahwa ia ingin sembuh dari penyakitnya dan ingin bisa konser bermain cello. Waktu terus berlalu, hingga akhirnya Keilani menemukan pengobatan alternatif untuk penyakitnya.
sehingga wishlist Keilani yang pertama bisa terpenuhi. Tidak lama dari itu, Domi memberikan kejutan kepada Keilani dengan memberikan kesempatan untuk bisa tampil bermain cello di panggung teater, walaupun yang menonton hanya Domi, bundanya Keilani, dan pemilik panggung. Tapi dengan begitu, wishlist kedua Keilani sudah terpenuhi. Keilani sangat senang, ia tidak menyangka bahwa bisa mewujudkan impiannya. Setelah acara tersebut, Domi memberitahu ke Keilani kalau dia harus pindah ke Surabaya. Itu membuat Keilani sedih. Tetapi Domi berjanji tetap akan menjadi teman baik untuk Keilani. 1,5 tahun berlalu, akhirnya Domi kembali ke Jakarta untuk menemui Keilani dan menyatakan perasaan yang sejak lama ia pendam. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari buku ini yaitu alur yang digunakan sangat jelas. Penggambaran suasananya juga sangat detail sehingga pembaca bisa ikut membayangkan suasana yang diceritakan oleh penulis. Serta bahasa yang digunakan sangat mudah dipahami bagi anak-anak remaja. Untuk kekurangannya hanya ada beberapa kata yang penulisannya salah. Sekian buku dari kami. Jika ada yang ditanyakan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Iksada TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.